Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan channel kita, tentunya berkreativitas tanaman dan perkebunan. Di hari ini saya istirahat dulu kerja di tempat lahan saya. Kita lagi berburu rupiah. Ini saya kerja di tempat abang saya, masih kaitan keluarga, namanya Bang Cecep. Hari ini kita ngangkut kayu untuk tiang pagar. Gitu. Ini lokasinya ada sekitaran 2 hektar. Itu ada rawa, ya sebagiannya tanah kering, tapi banyak tanah kering, rawanya tidak seberapa. Nah ini itu ada orang yang tukar hampir dari luar ke dalam dengan cara dipikul, karena prosesnya medannya agak sulit, gak bisa dilalui semua motor, jadi kita harus mikul. Kancangnya kayu plangeh kalau bahasa di sini, pangas. Itu Mama Rahib, ada Mama Udin yang kerja sama saya kemarin, dia bantu saya. Sekali bawa 5. Gila men, gila gedeng. Aku udah gila tuh, aduh mama mak, amono aku mak, datu kamu mak. Mak ini seguruk nerap. Aku nakal nyawa, ijong ko nyawa. Nih, warna ke kayu, udah gede. Ini sawah yang lalu gue sawah, banyak berapa? Anak buah perwakilan dari bos nyerpe lahan mana yang sudah dibakar, mana yang belum dibakar. Nih jadi Napari lor amanah mana deh? Ini harus ujian. Hari ketiga tentang oke, hari ini hari terakhir membakar. Ini yang dekat samping saya ini cuma disusup saja. Kita ada anggota yang tukang gali tempat tanaman. Tuh. Ini namanya Roni. Dia bro, anak bahan Ciko sama Ape. Tapi
Jadi bagi sahabat yang sudah tanamannya menghasilkan sekarang, yang tidak diurus, coba lagi rawat dengan bagus, dengan pengurusan yang baik. Kenapa? Lihat, ini contoh dari awal kita pembuatan lahan, tentu membutuhkan proses yang sangat lama. Tadi modal yang dihabiskan juga tidak sedikit, itu banyak gitu. Ini lokasinya 2 hektaran punya Abang Cecep. Tuh ada sebelahnya rawa dikit, yang itu bagian ujungnya itu tanah kering atau kurangnya. Dan di baratnya, di bagian belah barat, karena itu kayunya yang tukang magar ini. Nah, sejatinya bisa hari ini ikut juga, tapi besok yang kalau itu Mama Ujang di balik kayu. Ini besok yang kawat yang di sini itu akan dipindahkan bagian bawah. Nanti di atasnya dipasang kawat baru lagi gitu. Ini ada tiang ajar barisan tanaman yang sudah dibuat sama kawan. Ini lahan ini dibeli, lumayan juga lah harganya, 2 hektaran. Karena sekarang ini kalau tanah untuk buat tanaman sawit itu lebih bernilai harganya dibandingkan untuk pohon karet gitu. Jadi kita yang sudah menghasil itu, coba kita mengingat di masa lalu waktu kita pengembangan membuat lahan supaya sejadi mungkin, sukses mungkin tanaman yang kita tanam. Tentu tidak membutuhkan waktu yang sedikit, dan juga modalnya pun juga tidak sedikit, tentu banyak sahabat. Nah, jadi kalau usaha kita sudah mati-matian, sudah susah, tapi kalau kita sia-siakan, alangkah ruginya sahabat. Jadi berbenahilah, walaupun harga tanaman sawit itu tidak stabil, naik turun murah ya, karena itu udah rezeki, dan juga yang tukang aturnya itu ada orang. Lihat, ini punya Abang Sawal. Ini panjangnya sampai ke sungai sahabat, itu ujungnya yang dekat bambu, itu ujungnya. Nah, jadi buat lahan seperti ini aja, ini kayunya cuma dipotong-potong setelah ditumbang, cuma ditanamnya di dalam itu saja, di dekat barisan. Dibakar pun nggak dibakar, nanti dia rapuh tetap menjadi pupuk. Ini dia menggunakan 2 baris kawat dengan pancang atau kayu yang ditancapkan, kayu pohon karet tersebut. Dia magarnya sekeliling sahabat. Nah, ini dia setapak, ini sebelahnya seperti itu juga. Tuh, sekitar 2 hektaran. Nah, jadi itu sahabat, tentu membuat tanaman sawit itu supaya tetap bisa menjadi hasil, membuat kebun tentu tidak sedikit modalnya, apalagi yang pakai staking buat ras yang posisi di dekat bukit, gunung, ataupun di rawa. Tentu walaupun tanah kering juga lah, itu tentu butuh biaya yang tidak segitu sedikit, pasti banyak. Jadi ketika tanaman itu udah besar, nanti sudah menghasilkan, kita
tidak merawatnya sebagus mungkin. Bagaimana? Ya bukan kita hitungan bagaimana modal kita itu harus kembali, bukan. Cuma bagaimana kita bisa mendapat rezeki itu yang lebih gitu dari usaha tanaman kita. Jadi kalau tentu yang kita tanam itu tentu ada hasilnya, tentu ada yang ingin kita capai gitu. Makanya butuh proses perawatan, pengurusan dengan sebagus mungkin. Apalagi bibit-bibit bagus. Kalau nggak diurus sahabat, kalau dibiarkan begitu saja, alangkah ruginya gitu. Nah, ini contohnya sahabat, perjuangan kita gitu. Jadi bagi sahabat yang pernah berjuang di awal dulu, pasti pernah berpikir kalau melihat video ini, iya aku udah salah berarti, pada susah payah membuat lahan tapi kok sekarang nggak diurus, cuma ngejar hasil ya segitu adanya, ya seberapa pendapatnya. Jadi kalau kita urus dengan bagus tentu hasilnya akan lebih bagus lagi. Nah, jadi itu sahabat, ini sebagai untuk mengingat kita semua agar lebih semangat lagi gitu. Oke, next. Nah, ini juga, ini lokasi Abang Tingka atau mamanya Ani. Lihat nih sahabat, di pagarnya rapat banget. Nah, usaha kita sudah mati-matian, makanya jangan kita sembarang untuk mengurus tanaman. Lihat tuh pagarnya. Woi, hijau balik lah, balik lah. Hah? Kalau bisa. Aduh huwag. Aduh huwag ah. Aduh atau ngehap beh. Nah, apalagi yang ini sahabat. Ini sebelah ini agak berlawan matahari. Nah ini kita kadang menyuruh orang untuk perawatan, pembersihan. Kadang kita gaji orang tersebut, kadang orang cuma ngambil sebatas menanam gitu, atau ngambil hasil tanaman seperti padi, cabai ataupun yang lainnya gitu. Jadi ketika di masa kecil perawatan bagus, ketika dia udah berbuah nanti, udah menghasil, malah kita membiarkannya, malah kita kurang semangat. Jadi di mana jerih payah dan hasil keringat kita yang kita tumpahkan dalam suatu pembuatan kebun. Tentu alangkah susahnya kita jika kita membiarkannya begitu saja. Tentu mulai dari awal kita membuat lahan itu harus diperbenahi dengan sebagus mungkin sampai dia udah menghasil. Kita perawatan dengan yang bagus, karena hasil tidak akan mengecewakan usaha kita, pasti akan memberi sesuatu yang terbaik buat kita. Sip. Nah, seperti lahan mama saya ini, Mama Udin, Bapak Hamdani. Ini kan yang merawatnya saya, dia masih kaitan sama saya, masih keluarga dekat. Nah, sahabat boleh lihat sendiri tanamannya, bagusan, subur, hijau gitu. Berkat kinerja saya bantu ibu membenahi lahan tanaman sawitnya. Udah. Ini kami tidak meminta gaji dan juga kami tidak juga ingin digaji. Peraturannya ada, kalau kita membuat lahan orang supaya sawitnya menjadi cepat besar, tentu ada yang bisa memberi gaji, itu di atas kepala 2 jutaan.
atau tengah 2 juta satu bulannya mengurus tanaman. Selain itu kita bisa kerja sampingan, kerja yang lain. Nah, ini nanti sahabat, ketika buah sudah menghasil tanamannya, jadi kalau kita biarkan begitu saja, kita panennya kurang teratur, panennya beracak-acakan, dan juga pengurusannya berantakan, perawatannya juga tidak maksimal, tentu alangkah ruginya gitu. Padahal kita susah mencari orang untuk merawat tanaman kita dengan bagus. Jadi kalau kita nanti ketika sudah menghasil kita biarkan begitu saja, tentu sangat rugi besar. Nah, jadi itulah sahabat, ini sebagai contoh, ataupun yang lain itu sama saja kegiatannya, cara perawatannya. Oke, thank you. Yang paling tertinggi ya, yang memiliki kebijakan gitu. Tentu kita sebagai masyarakat biasa ya seperti mana seadanya gitu. Nah, jadi itulah sahabat, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada perkataan dan kesalahan, dan penyampaian hari ini cuma tukang magarnya orang bertiga, yang satunya ada kerjaan lain, yang tukang tanamnya, yang gali lubangnya untuk tanamannya orang bertiga juga, itu di pondok itu lagi santai. Tapi itu bukan jurusan kita ada memagar sekeliling sampai ke ujung seberang sana. Nah, jadi hanya itulah sahabat, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan dan penyampaian, mohon saja harap maklumi, karena kita manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Atas perhatian dan supportnya, simpatinya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.